warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailita Yulianti, asal sekolah SMA Negeri 1 Bantar Kalong. Saya sebagai mahasiswa PPK Daljab Angkatan 3 Universitas Negeri Siliwangi, program studi pendidikan biologi. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Untuk memulai pelajaran, silakan KM dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan cinta terhadap tanah air, mari kita meminta lagu wajib nasional. Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian pada hari ini? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan kalian isi link pada Gmboard yang sudah Ibu berikan. 1 menit cukup ya untuk mengisi dengan emoji perasaan kalian pada hari ini. Yang sedang happy atau yang sedang bahagia jangan lupa bersyukur kalau udahan. Kemudian untuk kehadiran KM yang hadir, yang tidak hadir pada hari ini siapa saja? Andi kenapa? Sakit. Kalau Linda? Izin. Yang sedang sakit mari kita doakan semoga lekas sembuh. Kemudian yang izin semoga urusannya dipermudah dan dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan kalian kerjakan dulu soal pretest yang Ibu berikan. Ibu sudah share linknya ya. Ibu mengingatkan, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang virus, ciri-cirinya serta bentuknya. Ada yang masih ingat apa saja sih ciri-ciri virus dan cara replikasi virus serta bentuknya? Oh iya Windy, apa Win? Virus bentuknya kecil, mikroskopis. Virus bukan sel tapi berupa virion. Virus mereplikasi dengan daur litik dan daur lisogenik ya. Itu pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri virus dan cara virus bereplikasi atau memperbanyak dirinya. Pernahkah kalian bersin dan batuk? Pernah. Kemudian ketika kalian bersin dan batuk, apa yang kalian lakukan? Ya, benar cuci. Menutup mulut seperti itu. Terus selain menutup mulut apa lagi? Nah, sesuai dengan tujuan pada pembelajaran hari ini, setelah kalian melakukan pembelajaran ya dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Jadi kalian mampu menganalisis mana virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan. Kegiatan atau langkah pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL. Tadi PBL problem based learning yang langkah-langkahnya nanti kalian diorientasikan pada suatu masalah. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Kemudian kalian mengorganisasikan peserta didik, dikelompokkan. Kemudian kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian menyajikan hasil presentasi. Dan yang terakhir kita akan melakukan analisis dan evaluasi. Nanti kalian berkelompok ya untuk melakukan diskusi tanya jawab. Silahkan kalian amati apa sih isi video tersebut.
Oke, sudah. Silahkan kalian analisis hal apa saja yang kalian temukan pada video tersebut. Ibu beri waktu ya. Yang sudah dapat hasil analisisnya, silahkan tulis di buku catatan masing-masing. Sudah selesai menganalisisnya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian bisa duduk per kelompok. Ini kelompoknya ya. Silahkan semuanya duduk per kelompok. Sudah semuanya duduk dengan kelompok masing-masing? Sudah. Sekarang hasil analisis masing-masing dari kalian silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Pilih salah satu masalah yang akan kalian selesaikan atau yang dianggap paling urgent untuk kalian cari solusinya. Silahkan pilih dan diskusikan dengan kelompoknya. Mana masalah yang akan kalian segera selesaikan atau dicari alternatif solusinya. Silahkan diskusikan terlebih dahulu. Ini kelompok berapa? Masalah yang akan diselesaikannya apa, Win? HIV dan AIDS. Oh, tentang HIV dan AIDS. Silahkan ya, ini LKPD-nya. Ini kelompok 4. Sepakat masalah yang akan diselesaikannya apa? Tentang influenza. Ya, silahkan. Ini kelompok 2. Masalah yang akan diselesaikannya? Tentang cacar air. Boleh. Silahkan diisi LKPD-nya ya. Kemudian ini kelompok 3. Apa masalah yang akan diselesaikannya? DBD. Oke, silahkan. Ini kelompok 5. Masalah apa yang akan diselesaikannya? Oh, tentang polio. Ya, silakan. Ini diisi LKPD-nya. Untuk mengisi LKPD tersebut, silahkan kalian boleh mencari referensi ya dari jurnal atau dari web, silahkan. Atau dari e-book juga silahkan ya. Dari jurnal atau dari web, silahkan. Atau dari e-book juga silahkan ya. Belum ada ya? Pengobatannya Ini tentang HIV dan virus ya. Bagaimana? HIV itu virus atau penyakit sih? Virus. Kalau penyakitnya apa? AIDS. Ya. Jadi virusnya itu HIV ya. Kalau penyakitnya namanya AIDS. Ini peranan virus tersebut. Bagaimana peranan virus cacar air? Virus cacar air kira-kira merugikan atau menguntungkan? Kalau merugikan, bagaimana kerugiannya? Misalkan menyebabkan penyakit. Nah, penyakit, ciri-ciri dari penyakit tersebut bagaimana? Silakan di sini dituliskan. Tentang apa? penyakit DBD. Tentang penyakit DBD. Kira-kira penyakit DBD itu muncul gejalanya berapa lama sih setelah terinfeksi? Jadi muncul terasa gejalanya bangsa apa? Gejala DBD apa saja gejalanya? Demam tinggi, dari otot dan sendi. Nah, gejala tersebut kira-kira munculnya berapa hari setelah si orang tersebut terinfeksi virusnya? 4 hingga 10 hari. Ya, sok. Cacar air, apa sih virus yang menyebabkannya? Varicella zoster. Kemudian ciri-ciri orang atau gejala orang terkena cacar air apa saja? Awalan hari pertama, hari kedua yaitu demam, mual, lelah berlebihan. Untuk di hari kelima muncul benjolan seperti bintik-bintik. Bintik-bintik ya. Berarti cairan jalannya. Jadi ketinggal bintik-bintik di kulitnya seperti itu ya. Gejala yang paling dominan terlihatnya. Ya. Silakan lanjutkan kembali diskusinya. 5 tentang polio. Kira-kira gejala dari polio apa saja sih? Sebenarnya banyak, tapi ada 2 jenis. Penyakit itu polio non paralisis sama polio paralisis. Kalau polio non paralisis itu tidak menyebabkan kelumpuhan, kalau polio paralisis itu menyebabkan kelumpuhan. Ya.
Silakan lanjutkan kembali diskusinya. Ada yang ditanya? Sudah? Persiapkan untuk presentasi kalau sudah ya. Untuk daftar pustaka, lihat alamat, tulis link alamat web yang kalian kunjungi tadi untuk mencari referensi. Mana misalkan coba lihat. Tadi Ayu Paujan ini diambil dari link apa? Dari web mana? Tulis judulnya. Biasanya sok ada nama pengarangnya, judul, tahun, terbitnya. Kalau sudah, persiapkan untuk presentasi. Mau berurutan sesuai kelompok atau mau yang Di sini kami menganalisis tentang virus HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi penyakit. Berhubungan intim. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Cara pengobatan HIV atau AIDS. Sebenarnya penyakit ini tidak ada pengobatan khusus karena jadi kesimpulannya HIV itu virus, AIDS itu penyakitnya. Jadi HIV sama AIDS itu berbeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah AIDS bisa disembuhkan? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Apakah HIV bisa disembuhkan? HIV bisa disebut dengan penyakit seumur hidup. Sekalinya seseorang terinfeksi HIV, maka virus ini akan menetap di dalam tubuh selama hidupnya. Sampai sekarang belum ada pengobatan yang bisa benar-benar mengatasi HIV. Meski bisa diobati, tapi pengidapnya tak akan pernah sembuh. Tetapi ada jenis obat disebut antiretroviral yang bisa meredakan penyakit tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa diprediksi ternyata kelompok 1 sudah membuat desain yang begitu inovatif ya untuk tampilan presentasinya. Silakan selanjutnya kelompok berapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penyakit polio atau virus polio. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cecilia Sudayanti, saya Denoka Yulianti, saya Rosa Amelia. Untuk materi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Denoka Yulianti. Polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Poliomyelitis disebabkan oleh virus polio. Virus ini masuk melalui rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh. Satu, polio non paralisis adalah jenis polio yang tidak menyebabkan paralisis adalah jenis polio yang berbahaya karena dapat menyebabkan kelumpuhan saraf, tulang belakang dan otak, mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rofi Maulana, perwakilan kelompok 1. Siapa saja orang yang rentan terkena penyakit polio?
tahun ke bawah. Soalnya umur 5 sampai 5 tahun ke bawah itu rentan dengan kayak imunisasi, harus ada kewajiban imunisasi. Jadi dari umur 5 itu bisa dari di umur 5 ke bawah ini ya, di umur 5. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, dan mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum saya tutup, izin pamit dulu Ibu. Tidak kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cacar air. Sebelum ke materi, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Perkenalkan, nama saya Lia. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Sebelum kita dibacakan oleh saudara Fauzan. Cacar air disebabkan oleh virus Varicella zoster. Cara penyebaran virus ini yaitu penularannya melalui droplet lendir. Cacar air ini bisa sembuh sendiri dengan kurun waktu selama 2 minggu, tapi bisa juga dengan cara vaksin. Untuk pencegahannya bisa juga dengan menjaga jarak dari lentik cacar atau memakai masker. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dena Yurianti dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apakah penyakit cacar air ini bisa menular ke orang lain dan bagaimana cara penularannya? Mau ditampung dulu atau dijawab? Sok. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Disa Silviana, saya dari kelompok 3. Izin menyampaikan pertanyaan, bagaimana cara menyembuhkan cacar air? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi cacar air bisa menular. Cara penularannya pertama melalui kontak fisik langsung ke kedua bisa melalui droplet lendir seperti batu, bersin, bisa juga melalui benda yang sudah Terkontaminasi. Seperti misal kita meminjamkan anduk yang sudah terkena cacar air, itu bisa jadi Selanjutnya. Satu lagi pertanyaan dari Anissa ya. Izin menjawab pertanyaan dari Anissa, yaitu apa bisa cara menyembuhkannya. Cara menyembuhkan cacar air ini sebenarnya sangat mudah. Sebenarnya tidak perlu disembuhkan, soalnya bakal sembuh sendiri dalam kurun waktu 2 minggu. Tapi bisa juga dengan cara divaksin. Non? Enggak. Ada seperti itu cara penyembuhannya dengan mudah. Jadi kudu ngatusan 2 minggu itu. Mudah. pertama bisa mengobati melalui ke dokter, kedua bisa menggunakan lotion Krim. fashion calamine, bisa mandi baking soda, bisa mencepatkan agar cepat kering. Berarti penyakit cacar air tidak berbahaya. Tidak terlalu. Cuma gatal sama lelah berlebihan. Cukup. Ya. Iya, benar ya? Yang belum pernah menderita cacar
atau belum divaksinasi cacar? Bisa menular pada orang yang belum Terjangkit. Silakan. Tidak, terima kasih atas Cacar air ternyata lebih banyak menyita perhatian ya. Lain cacar. kembali dari penelitian dia. Oke, dari tadi hasil presentasi tentang cacar, kemudian AIDS, kemudian apa lagi? Influenza, DBD, dan polio ya. Tadi yang cukup menyita perhatian itu tentang cacar air ya. Tapi sebelum ke cacar, tadi dari kelompok 1 tentang AIDS ya. AIDS, sebenarnya AIDS itu penyakit atau virusnya? Penyakitnya. Kalau virusnya? HIV. Ada yang tahu singkatan dari HIV? Apa? Ya, human immune deficiency virus. Virus ya kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau AIDS syndrome. Jadi sebenarnya kita kadang salah mengartikan ya, yang penyakitnya itu AIDS adalah HIV-nya. Kemudian tadi apakah HIV atau AIDS bisa disembuhkan? Tidak. Kenapa? Tadi kelompok 1 berkata tidak disembuhkan. Karena apa? Karena tadi sesuai kelompok 1 virus HIV itu yang diserangnya adalah kekebalan tubuh. Ketika kekebalan tubuh kita terkena, otomatis ya semakin hari imun kita sendiri kan yang diserang. Jadi kita tidak bisa menyembuhkan secara total tapi bisa mencegahnya. Kemudian tadi cacar air. Apakah cacar air misalkan katanya ada mitos yang mengatakan orang yang sudah terkena cacar air 1 kali tidak akan terkena cacar air lagi. Apakah mitos tersebut benar atau salah? Bisa wae, kumaha? Bisa lagi, timbul lagi, tergantung dari pola hidup kita ya. Jadi orang yang terkena cacar air tidak menutup kemungkinan terkena lagi. Jadi mun papatah sepuh mah cenah lamun tos terkena cacar sakali mah moal deui, ternyata itu mitos ya. Makanya bisa kembali kita terjangkit cacar air untuk yang kedua kalinya. Selama pola hidup kita misalkan lamun masih jorok atau masih tidak menjaga kebersihan, bisa saja virus-virus yang lain terkena pada tubuh kita ya. Kemudian untuk peranan virus yang merugikan selain yang telah tadi kalian presentasikan ada yang lainnya ya. Tadi influenza, cacar, campak, kemudian polio, kemudian ada papiloma seperti kutil ya. Kutil, human papiloma virus penyebabnya, kemudian ada gondong. Ini seperti ini cacar air ya, varicella zoster. Kemudian ada ini polio ya, yang diserangnya sumsum tulang belakang. Kemudian ada penyakit gondong atau penyakit pembengkakan kelenjar ludah ya. Itu diantara virus-virus yang merugikan. Dari tadi kita membicarakan peranan virus yang merugikan saja, padahal banyak peranan virus yang menguntungkan. Salah satunya adalah vaksin. Ada yang tahu pengertian dari vaksin? Apa sih vaksin teh? Maksudnya virus yang dilemahkan ya, virus yang dilemahkan. Peranan virus yang menguntungkan kan ke dalam tubuh kita ya, sehingga menghasilkan atau membentuk antibodi yang baru. Jadi ketika ada lagi serangan virus yang sama, tubuh kita sudah merekamnya dan sudah bisa mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Itu salah satu tujuan dari vaksin. Kemudian adanya terapi gen ya, keuntungan virus yang lain adanya terapi gen untuk pengobatan dan pencegahan penyakit, dan adanya antitoksin. Antitoksin itu untuk menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita. Dan ada juga insulin ya. Insulin itu untuk apa? Biasanya insulin digunakan pada orang yang terkena diabetes ya, atau yang terkena gula darah tinggi ya.
Nah, salah satu keuntungan dari virus ini adanya bisa membuat hormon insulin, artinya menggabungkan DNA untuk nanti si sel-sel yang ada dalam tubuh kita bisa menyerap glukosa secara maksimal. Itu keuntungannya ya. Bagaimana cara pencegahan dan pengobatan infeksi virus? Dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pemberian vaksin dan penerapan pola hidup sehat. Tadi kan vaksin memasukkan virus yang didapat ke dalam tubuh kita. Kemudian ada penerapan pola hidup sehat. Ada yang tahu apa saja sih penerapan pola hidup sehat itu? Oke, silakan bagaimana Ocha? Mengonsumsi makanan bergizi dengan porsi seimbang, mengelola stres, air putih minimal 2 liter sehari, terus rajin berolahraga. Pola hidup sehat tadi yang disebutkan oleh Ocha adalah berpikir positif, kemudian rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Itu diantara pola hidup sehat yang harus kita terapkan. Kemudian tadi selain pada manusia ya, ternyata virus juga ada yang merugikan bagi tumbuhan dan hewan. Kalau pada hewan tadi contohnya seperti ada yang digambar, ada yang digigit anjing tangannya, kalian lihat? Ya, itu contoh virus yang merugikan pada hewan, apa namanya? Rabies. Dan ada juga yang merugikan pada tumbuhan ya, seperti daun kekuning-kuningan itu oleh virus mosaik tembakau ya. Setelah materi virus dan peranannya, mari kita membuat kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Setelah pembelajaran ini, saya dapat menganalisa gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh virus beserta virus yang menyebabkannya, seperti penyakit AIDS, virusnya HIV. Yang selanjutnya cacar air, virusnya varicella zoster. Penyakit DBD, virusnya dengue virus. Dan influenza, virusnya orthomisovirus. Ya, tepuk tangan untuk Windy ya yang telah menyebutkan. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya pada pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan atau sangat menyenangkan? Bagaimana? Sangat menyenangkan. Kemudian, apakah ada kesulitan selama pembelajaran hari ini? Tidak, alhamdulillah ya. Ya, terima kasih ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada kali ini kalian bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian sekarang kita akan melakukan post test. Silakan buka kembali. Ya, tepuk tangan untuk Bella, Lia, dan Gina ya. Sebagai juara 1, 2, dan 3 pada kuis hari ini. Selanjutnya untuk LKPD yang telah tadi kalian isi bisa dikumpulkan ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya silakan kerjakan tugas dari Ibu. Baca kembali mengenai materi pertemuan yang akan datang ya. Baca terlebih dahulu. Apa sih pertemuan yang akan datang tentang perubahan lingkungan ya. Alhamdulillah ya, pelajaran pada hari ini telah kita selesaikan. Semoga ada manfaatnya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan KM untuk pimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.